Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memasuki ibadah Jumat Agung yang akan diawali dengan balada penyaliban untuk menghayati pengorbanan Kristus di salib. Sebuah puisi karya W.S. Rendra. Yesus berjalan ke Golgota. Disandangnya salib kayu, bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret asap dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. Mentari meleleh, segala menetes dari luka, dan leluhur kita Ibrahim berlutut, dua tangan pada Bapa. Bapa kami di sorga,
telah terbantai domba paling putih atas altar paling agung. Bapa kami di sorga, berilah kami biang lala. Ia melangkah ke Golgota, jantung berwarna paling agung, mengunyah dosa demi dosa. Dikunyahnya dan betapa getirnya. Tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis dengan rambut pada debu dan menangis pula segala perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku dan tiada kau tangisi dirimu? Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalanan kering, jalanan liang-liang jiwa yang papa dan pembantaian berlangsung atas taruhan dosa. Akan diminumnya dari tuwung kencana anggur darah lambungnya sendiri. Dan pada tarikan nafas terakhir bertubah, Bapa, selesailah semua. Lihatlah anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peluh dan darah, mengucur basahi bumi, serasa lutut tak mampu menolong tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak melayang menghujam tubuh, bertaburan ludah hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Betapa tak terlintas di akal, di lubuk hati, bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami fahami Tuhan
Saudara-saudara terkasih, rangkaian menghayati karya Tuhan kita Yesus Kristus telah kita lalui, mengantarkan kita ke puncak tugasnya dalam dunia, yakni puncak Golgota untuk disalibkan. Namun itulah jalan yang harus dilaluinya. Karena penderitaan dan kematiannya sekarang, kita beroleh masuk ke tempat kudusnya. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sesuai dengan tema Jumat Agung, pengorbanannya membuka jalan baru, dan kita pun akan menghayati kasih itu melalui perjamuan kudus saat ini. Mari kita sama-sama membuka Mazmur 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur 22 ayat 1 sampai 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus dan bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia yang berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur lulu di dalam dada. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng, Engkau telah menjawab aku. Amin. Yesus Tuhan, apakah dosamu? Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan
didera, dihina kaum prajurit, kau dicerca, diberi mahkota duri, dan minumanmu pada kayu salib, anggur yang pahit. Apa sebabnya kau terima siksa? Tak lain karena dosa manusia. Aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanmu. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa kita. Ketika memandang kepada salibnya, ingatlah bahwa kitalah yang harus di tempat itu, harus menghadapi keadilan Allah karena dosa-dosa kita sendiri. Dosa karena amarah, kebencian, dan dendam yang lama tersimpan dan tersembunyi di dalam hati kita. Ya Tuhan, kami dengan sengaja tidak memberi pengampunan kepada mereka. Kami mengabaikan kasih-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga mengaku telah berdosa kepadamu ya Tuhan, karena dalam bekerja serta melayani-Mu, hati dan pikiran kami sering tergoda oleh harta duniawi. Kami mengaku seringkali keinginan kami seperti Yudas Iskariot, mengkhianati cinta kasih mereka yang mengasihi kami. Terkadang juga kami berlaku seperti Petrus, mengkhianati kasih-Mu dengan kepura-puraan berlaku di depan orang lain, menyembunyikan ketakutan serta kebohongan untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Surutkanlah murka-Mu atas kami ya Tuhan, berbaliklah demi kasih setia-Mu. Kami mengabaikan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang seharusnya kami tolong. Betapa butanya hati dan pikiran kami yang tidak menyadari penghukuman-Mu. Pandanglah kami ya Tuhan, pandanglah agar kami beroleh hidup. Salib Rajaku yang
untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah
saudara-saudara untuk firman Tuhan pada Jumat Agung pada saat ini. Mari kita sama-sama memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menyertai dan membimbing kita. Untuk kita tahu bersama bahwa satu hal yang tidak mungkin membuat kita sampai memahami, sampai pada pemahaman yang benar tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah ketika hati dan pikiran kita semuanya telah dipengaruhi oleh dosa dan kesalahan kita. Sepintar apapun kita memahami satu hal, kita tidak mungkin mengerti firman Tuhan tanpa pengampunan daripadanya. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, pada peringatan Jumat Agung ini, kami bersama-sama telah ada di sini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah merendahkan hati kami untuk sampai kepada kasih-Mu yang luar biasa di dalam kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lepaskan dari hati kami, dari pikiran kami, kesombongan kami, kekuatan kami, kemampuan kami, kepintaran kami. Supaya apa yang kami dengar pada saat ini sungguh-sungguh adalah keinginan-Mu bagi kami. Keinginan-Mu yang sungguh sangat serius untuk melihat kehidupan kami berubah dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita akan mendengar berita Injil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 30. Firman Tuhan demikian. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu.
maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos dan dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.
Hal ini telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, Shalom. Baik, pada siang hari ini di tengah-tengah ibadah untuk memperingati Jumat Agung, sekaligus di dalamnya nanti ada perjamuan, kita mengusahakan supaya seluruh hati dan pikiran kita benar-benar kita tujukan kepada apa yang telah dialami oleh Yesus pada hari itu, yaitu tentang kematian. Yang saya maksudkan saudara-saudara adalah kadangkala kita menganggap sesuatu itu secara tidak lebih baik atau tidak lebih serius, karena apa-apa kita bawa tertawa, apa-apa kita bawa tidak serius, dan seterusnya. Dan sebenarnya tampak melalui penggambaran busana kita pada hari ini. Sekalipun ini hanya gambaran biasa tentang busana, tapi paling tidak simbol selalu menunjukkan kita kepada pengertian yang lebih baik. Kalau simbolnya kita memakai baju hitam, itu berarti kita tidak mesti menampakkan sikap yang berbalikan dari suasana hitam. Atau katakanlah kita orang Toraja akrab sekali dengan pemahaman begini. Kalau ada orang mati, maka kita harus punya hati yang sedikit lebih merasakan kedukaan orang yang mengalami kematian itu. Mengapa? Karena kematian itu selalu membawa suasana duka cita. Layakkah kita, etiskah kita, baikkah kita? Di tengah-tengah orang yang menangis lalu kita tertawa-tawa.
Itu kan hal yang memang sangat bertolak belakang. Sekalipun kita mengatakan ya terserah saya dong, mulut saya, hati saya. Tidak bisa. Nah, saudara-saudara, itu bagian awal yang ingin saya katakan, supaya pemaknaan Jumat Agung ini betul-betul menjadikan kita mengerti bahwa karena ketidakseriusan kita, karena ketidakfokusan pikiran dan hati kita selama ini, sehingga pengorbanan Yesus sampai mati itu bukan hanya menderita ya, bukan hanya diolok-olok, bukan hanya diludahi, bukan hanya dijauhi orang pada saat itu, bahkan sampai mati pun kadangkala kita tidak sampai ke sana. Nah, saudara-saudara, saya betul-betul memaknai apa yang kemudian kita dengar pada saat salah seorang majelis gereja tadi pembaca Alkitab tadi membaca dari Yesaya. Kita mendengar tadi saudara-saudara sebenarnya sejarah dari apa yang telah dipikirkan oleh Yesaya dan dinubuatkan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, kepada Yesaya di masa yang lampau, jauh sebelum Yesus kemudian betul-betul mengalaminya pada saat itu. Kita pelajari saudara-saudara dari Yesaya pasal 52 tadi. Dari ayat 13 sudah nyata sekali keadaan Yesus pada akhirnya nanti. Ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lanjut di pasal 53 itu, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini kalau standar kehidupan kita, saudara-saudara, maka Yesus yang mengalami penyiksaan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan itu tidak masuk hitungan kita. Mengapa demikian? Saudara-saudara, hari ini ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ketika kita mau mempercayai sebuah ajaran agama, maka kita biasa aturan pakainya, atau katakanlah biasa orang katakan introduction-nya. Kita pelajari dulu apa kira-kira yang dimaksud oleh ajaran agama tersebut. Siapa tokohnya, apa yang dialami tokohnya, kalau sesuai dengan standar kita boleh. Saya percaya ajaran agama tersebut. Nah, kalau ukuran seperti itu kita pakai untuk melihat Yesus, maka banyak orang yang tidak akan mau masuk dalam kekristenan. Terus terang saja. Dan oleh karena itu kita yang sudah di dalam kekristenan ini harus tahu pula bahwa ancaman terbesar bagi kita adalah meninggalkan Kristus, karena pada akhirnya kita kecewa kepadanya. Dan banyak orang meninggalkan kekristenan hari ini, saudara-saudara, karena bayangannya terhadap Yesus itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang diinginkan Allah di dalam Yesus bagi dirinya. Banyak orang menjalani kehidupan iman kekristenannya itu maunya senang, maunya berhasil terus, maunya tidak pernah menangis, maunya tidak pernah gagal, maunya tidak pernah diolok-olok orang, maunya tidak mau ditolak orang, maunya hanya dipuji-puji orang, diangkat-angkat orang. Namanya orang Kristen, ya harus menjadi kepala bukan ekor, katanya. Salah, saudara. Lihatlah apa yang paling penting yang kemudian dialami oleh Yesus di bagian terakhir itu. Kebetulan sekali kita mulai pemahaman itu dari Rabu Abu 1 bulan yang lalu. Itu tanda debu yang kemudian di dahi kita, bisa juga di tangan sih sebenarnya. Tapi paling tidak engkau diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Jelas sekali itu.
Kita semua ini, siapa sih kita? Dengan apapun yang kita miliki hari ini, tidak. Pada akhirnya kita akan kembali menjadi debu. Jangan karena ketinggian hati kita sekarang, karena peluang kita besar sekarang, lalu kita seakan-akan bisa tidak menjadi debu, pada akhirnya tidak bisa. Kita diciptakan dari debu, pada akhirnya menjadi debu. Lalu kemudian kita masuk hari kemarin, Kamis Putih. Banyak orang saudara-saudara memikirkan begini, persiapan kita untuk maju di meja perjamuan kudus itu paling tidak satu, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah ini, saya tidak pernah ini, dan sebagainya. Oke, baik sekali itu. Silakan bikin daftar yang banyak tentang bahwa saya tidak berdosa ini, saya tidak berdosa itu, dan sebagainya. Bisa, silakan saudara. Tapi jangan lupa, hanya satu tindakan yang Yesus gambarkan menuju ke perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya ketika dia membagi roti, inilah tubuhku, dan dia membagi cawan minuman, inilah darahku. Apa tindakan itu? Dia mengambil rupa seorang hamba, lalu membasuh kaki murid-muridnya. Tanda apa itu saudara-saudara? Kita terlalu terkadang melihat dosa itu sebagai daftar 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita lupa bagian terkecil ini, sederhana ini. Dan ini yang penting saudara. Kapan kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan saudara, maka itu bagian paling utama, bagian paling penting di mana kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Logikanya masuk ini saudara, logika sederhana sekali sebenarnya. Bayangkan Allah di dalam Yesus Kristus dalam rupa manusia itu dikatakan, Yesus itu sekalipun dia sama dengan Allah, sejajar dengan Allah, bahkan Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan dia adalah Allah sendiri, merendahkan dirinya. Bahkan kalau kita kutip tadi dari Yesaya, dia lebih buruk dari kita. Allah ini, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh segala sesuatunya dalam kehidupan ini, berani merendahkan dirinya. Bahkan lebih buruk dari kita, lebih buruk dari siapapun di antara kita. Kalau kita sih masih bisa pakai baju bagus ya. Kalau kita sih masih bisa setiap hari mengandalkan jabatan dan apapun yang kita miliki, masih bisa kan. Masih bisa membanggakan anak-anak kita, masih bisa membanggakan. Bukan berarti saya mengajar kita untuk tidak membanggakan apapun itu, tetapi paling tidak sikap ini saudara-saudara. Jangan sampai ketika kita sibuk untuk kebanggaan diri kita sendiri, lalu kemudian kita lupa untuk merendahkan diri bahwa ternyata kita ini siapa sih sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat apa kemudian yang diceritakan dalam Ibrani sebagai bacaan utama kita pada saat ini. Surat Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang percaya, anggota jemaat pada saat itu, supaya mereka betul-betul serius dalam memahami tentang Allah itu dalam hidup mereka, terutama persekutuan ibadah mereka. Sehingga ayat terakhir yang kita baca tadi itu, janganlah menjauhkan dirimu dari setiap perjumpaan-perjumpaan ibadah. Apakah ini ajakan ibadah biasa? Bukan. Ketika ibadah itu dikatakan dalam dan ditekankan dalam bagian ini, sebenarnya itu mencakup begitu banyak hal. Pertama, dalam ibadah itu, dalam persekutuan itu, kita hanya boleh melihat kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita sendiri. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat dimulai dari ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sumber pertama dari dosa manusia, saudara-saudara, adalah ketika dia lebih mengandalkan keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, dan menolak kebenaran dari tuntunan Allah. Sumber dosa yang paling pertama itu saudara-saudara adalah ketika manusia menolak
kebenaran yang Allah tawarkan kepadanya. Dan dia lebih menunjukkan dirinya kepada kebenarannya sendiri. Dan oleh karena itu Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat pembuka ayat 16 dan 17 Ibrani pasal 10 itu bahwa perjanjian baru diadakan. Aku akan menaruh kebenaranku, firmanku, Tauratku dalam hati dan pikiran mereka. Dengan harapan saudara-saudara supaya hati dan pikiran kita ini kita tidak tujukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Allah. Setiap kali kita berpikir, setiap kali kita merasa dengan hati kita dan melakukan seluruh perjalanan kehidupan kita, itu bukan karena kita, tapi kata Rasul Paulus, Kristus yang diam di dalam aku. Saudara-saudara, berikutnya dalam Ibrani pasal 10 ini. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Orang-orang di perjanjian lama saat melihat tentang kekudusan Allah, maka ingat pengalaman Musa dalam mengantar orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa sendiri, jangankan orang Israel yang dipimpinnya, Musa sendiri begitu takutnya menghadap hadirat Tuhan itu. Di semak-semak itu dan lain sebagainya, ketika penampakan kemuliaan Allah itu dinyatakan, ada suara tanggalkan kasutmu dan seterusnya. Hadirat Allah begitu ditakuti oleh orang Israel. Sehingga dalam kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, semua berkisar tentang bagaimana korban itu tidak boleh salah-salah. Korban yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak boleh ada cacat celahnya. Mengapa? Karena kemuliaan Allah itu begitu harus dikuduskan dan kemudian harus dipersembahkan sesuatu yang sempurna kepadanya. Aturan-aturannya ketat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, manusia perjanjian lama tidak pernah sampai kepada kesempurnaan mereka menghadap hadirat Tuhan. Bayangkan kalau untuk dosa satu sekecil itu, mereka harus mempersembahkan bolak-balik, mereka harus mempersembahkan apa yang sempurna dan lain sebagainya. Imam-imam yang menerima persembahan itu juga bolak-balik masuk dalam ruang Maha Kudus untuk memintakan pengampunan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ribet sekali, lelah sekali manusia. Itu pun juga sia-sia. Mengapa? Karena setiap pengorbanan yang mereka korbankan itu di hadapan Tuhan, menurut mereka diterima oleh Tuhan, belum diterima oleh Tuhan. Mengapa? Persembahan mereka yang bolak-balik itu dengan aturan yang bolak-balik juga itu dilandasi juga oleh kesalahan dan dosa-dosa mereka. Dan oleh karena itu ketika Yesus perwujudan Allah dalam rupa manusia yang menjadi jalan dalam bagian ini, menjadikan kita datang sekarang dalam beribadah kepadanya bukan lagi dengan perasaan takut, melainkan kita memiliki sebuah keberanian untuk mencapai tempat kudus, untuk mencapai tempat ibadah seperti ini, untuk mencapai dan mengalami persekutuan ibadah seperti yang kita alami pada saat ini. Itu keberanian itu muncul bukan sok berani ya, bukan seakan-akan berani-berani ya, tapi penuh dengan keberanian. Dan kemudian pemahaman itu dilanjutkan dalam ayat 21, dan kita, ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau tema kita mengatakan pada saat ini saudara-saudara bahwa pengorbanan Yesus maksudnya membuka jalan baru. Dalam Injil Yohanes tadi kita membaca begini. Ketika Yesus disalibkan, atau dalam Injil sinoptis yang lain, ketika Yesus disalibkan, maka ada sebuah peristiwa di bait suci yang luar biasa. Yaitu ketika tabir bait suci
yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang peribadahan orang Israel di sini. Tidak sembarang orang masuk di ruang Maha Kudus. Harus imam besar. Dan orang Israel itu hanya kemudian tertahan atau terbatas di ruang sini, ruang peribadahan mereka. Nah, saudara-saudara, yang terjadi pada saat Yesus mati itu adalah, lihatlah, tabir bait suci itu, tabir itu, selubung itu, kemudian koyak dari atas sampai ke bawah. Yohanes Calvin mengatakan, dengan koyaknya tabir bait suci, itu berarti bahwa kita diperkenankan untuk melihat bahwa yang di dalam ruang Maha Kudus itu tempat kediaman Allah dan kemudian sekaligus juga menjadi jalan ke sana. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa dengan kematian Yesus itu menandakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika Dia mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam diri Yesus Kristus itulah melalui kematiannya kita mendapatkan jalan satu-satunya untuk memahami tentang hadirat Allah. Titik di situ. Tidak usah dijelaskan macam-macam. Tidak usah juga diombang-ambingkan oleh pengajaran kepercayaan yang lain tentang bagian ini. Hanya Yesus melalui kematiannya kita boleh kemudian datang kepada Allah. Karena Dia adalah satu-satunya jalan. Bukan hanya jalan, tapi Dia adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika Allah membenarkan kita. Itu kan sebelum pengorbanan Yesus Kristus itu kan, apapun yang kita lakukan Allah melihat kita tidak benar. Apapun itu. Mau sebanyak apapun peran kita di dalam sebuah persekutuan, ketika Yesus belum mengorbankan dirinya untuk kita, Allah melihat ini tidak benar. Apapun itu tidak benar. Dan oleh karena itu saudara-saudara, itu pun sekaligus memberikan kepada kita hidup, jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan kekal ini saudara-saudara yang kemudian tidak bisa kita bandingkan dengan apapun dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, dalam menjalani keberadaan kehidupan ini ke depan, mari kita ingat satu hal ini. Allah telah memperkenankan dirinya, kebenarannya itu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang sampai hari ini bingung kenapa Allah mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus, menderita, diolok-olok, merasakan penderitaan yang luar biasa seperti itu. Tetapi saya justru mengatakan, kita justru harus mengatakan bahwa itulah Allah yang kita percayai. Di luar sana terserah orang memahami Allah itu seperti apa, tetapi di dalam kita inilah Allah yang kita yakini dan percayai. Allah yang mengambil rupa manusia untuk kemudian menjadikan dirinya disiksa, diolok-olok, dihina dan lain sebagainya. Untuk apa semua itu? Pertama, pemahaman yang paling sederhana begini. Ketika Allah mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus, lalu Yesus membiarkan dirinya untuk merasakan itu. Ingat percakapan dengan Pilatus tadi, tokoh politik pada saat itu ya, tokoh politik tertinggi pada saat itu Pilatus. Bahkan Pilatus mengatakan begini, berkali-kali dia bertanya kepada Yesus. Dan terakhir itu pertanyaan Pilatus itu menarik sekali sebenarnya. Kenapa kau tidak menjawab apa yang saya tanyakan ini? Kau harus tahu, saya mempunyai kuasa untuk menyalibkan engkau atau tidak menyalibkan engkau. Ada kuasaku ini. Bisa enggak? Yesus diam. Kalau Yesus mau, bisa saja dia kolaborasi kan dengan Pilatus. Oh iya, tolong jangan saya disalib. Mati kita disalib. Tidak, dia diam saja.
Mengapa? Dia membiarkan dirinya merasakan itu supaya kita juga tahu bahwa ternyata keinginan kita untuk mengolok-olok, keinginan kita untuk seperti Pilatus ya, tokoh politik pada saat itu. Ini bagian politik ini rada-rada runyam juga saudara-saudara. Seperti orang Yahudi yang kemudian bersama dengan Pilatus pada saat itu. Mereka malah menyetujui apapun itu, yang penting Yesus disalib. Coba bayangkan, mereka keluar dari pemahaman mereka bahwa bersekutu dengan kaisar itu tidak boleh. Mereka keluar dari itu. Mereka malah mengatakan kepada Pilatus, coba-coba kamu keluar dari pemahaman tidak mengikuti perintah kaisar, maka kamu menolak kaisar. Ini kok orang Yahudi yang sebelumnya mengharamkan sekali untuk percaya kepada kaisar, pada saat mereka menginginkan sekali Yesus dibunuh, Yesus disalibkan, mereka tidak mau mereka tetap mau menghambakan dirinya kepada keputusan politik seperti itu. Sehingga benar kata orangnya, di area politik itu tidak ada teman yang abadi. Yang abadi itu hanya kepentingan. Orang Yahudi buktinya. Bahwa dengan aturan keagamaan, Yesus pun yang penting disalib. Tidak peduli dengan aturan keagamaan yang ada. Kepentingannya yang abadi, bukan teman. Nah, saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata pengorbanan Yesus itu memperlihatkan kepada kita seterang-terangnya bahwa begitu banyak keadaan dalam diri kita ini yang memang harus diangkat ke permukaan, dan Allah akan memperlihatkan kepada kita bahwa tidak menuruti kebenarannya pasti menjadi masalah serius dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kematian Yesus di Jumat Agung itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan yang kekal. Banyak orang bingung mengatakan begini, setiap kali kita melihat peristiwa kematian, maka kita juga akan kemudian berpikir bahwa ternyata kita mau sampai kepada keadaan kematian tersebut, entah kapan dan bila mana. Tetapi yang benar itu saudara-saudara sebenarnya adalah kita harus percaya kepada siapa pihak yang memegang kunci kematian dan kehidupan. Ketika orang banyak sekali sekarang dalam kehidupannya menjadi ragu karena dia berpikir tentang suatu saat dia akan mati, dan dia betul-betul takut untuk mempersiapkan dirinya sampai kepada peristiwa kematian itu, kematian dirinya sendiri, maka dia mengabaikan satu hal. Yesus memang mati sama seperti kita, tetapi pada akhirnya dia bangkit untuk menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita hari ini tidak ditentukan oleh kematian dan kehidupan yang biasa. Kehidupan kita hari ini betul-betul ditentukan oleh pengorbanan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Itu jalan baru untuk memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik untuk menjalani keberadaan kehidupan kita ke depan ini, bukan karena pikiran dan hati kita sendiri, tetapi melakukan apa yang diinginkan oleh Allah yang telah berdiam di dalam diri kita, menyatakan kebenarannya terus-menerus dalam kehidupan kita. Selamat menikmati makna Jumat Agung, kematian Yesus itu, pengorbanan Yesus itu bagi kita, supaya kehidupan kita ke depan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Perenungan kita pada momen ini, di momen Jumat Agung ini, mari perenungan ini kita lakukan secara pribadi. Kita melakukannya secara pribadi satu demi satu, untuk mengingat bahwa pada diri kita ini masing-masing penuh dengan begitu banyak hal yang Tuhan tidak senang. Dan oleh karena hal-hal itulah Yesus mati bagi kita. Mari kita merenungkan bagian ini secara pribadi.
Saya mengajak kita berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Dan pada pagi hari ini dalam rumusan pengakuan iman Gereja Toraja, oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Saudara-saudara, dalam rangkaian perjamuan kudus yang akan kita lakukan, kita masuk dalam penjelasan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus, saudara. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita di dalam diri kita supaya kita hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan yang benar. Ia juga menghubungkan kita satu dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan dalam perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosanya. Keadaan ini sangat pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang
ku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, mohon untuk kita perhatikan. Jadi prosesi itu kita maju dari depan. Nanti ada 2 orang majelis yang jalan duluan. Kita mengisi bangku mulai dari depan. Ya, jadi yang pertama masuk dalam meja perjamuan itu dari sayap kiri lama, kemudian ruang utama sebelah kiri saya, disambung ruang utama sebelah kanan, kemudian balkon lama, kemudian sayap baru dan balkon baru, dan terakhir dari luar. Ya, mohon untuk kita perhatikan supaya perjamuan kudus boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini dalam persekutuan di meja perjamuan kudus ini, hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa, mengucapkan doa yang sempurna yang diajarkan Yesus bagi kita. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, karena di tempat ini segala perkara telah tersedia, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari dan masuklah.
Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di meja perjamuan kudus ini kita juga mengingat saudara-saudara kita, orang tua kita, oma dan opa yang hari ini, yang saat ini, saat bersamaan saat ini ada di pembaringannya, ada dalam keadaan sakit di rumah, ada dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk datang beribadah bersama dengan kita di sini. Kepada mereka pun pada saat ini akan mengikuti bersama dengan kita apa yang akan kita lakukan melalui roti dan anggur yang akan kita nikmati ini. Saudara-saudara, dalam ruang ibadah ini dan di meja perjamuan kudus yang pertama ini, bahkan saudara-saudara dan orang tua kekasih yang ada di rumah, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan minuman ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita sekalian dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan.
kudus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Baik, karena saudara-saudara telah dipersekutukan dengan baik di meja perjamuan kudus yang pertama pada saat ini dengan Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Tuhan Allah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Pulanglah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena segala perkara kembali tersedia di meja perjamuan kudus yang kedua pada saat ini, maka Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah." Saudara-saudara, di meja perjamuan kudus yang kedua ini, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah.
di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah tanda perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Minumlah kamu sekalian dari isi minuman ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah." Dengarkanlah firman Tuhan kepada kita. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Sekarang aku datang. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu berbalik tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Baik, karena saudara-saudara di meja perjamuan yang kudus yang kedua telah dipersekutukan dengan baik dengan Allah, maka pulanglah dengan segala keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai saudara-saudara sekalian. Pulanglah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, untuk meja perjamuan kudus yang ketiga ini, mari dan masuklah. Saudara-saudara sekalian yang sama dikasih dalam Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah." Mari kita mendengar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin." Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapus
makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Baik, karena saudara-saudara semua telah dipersekutukan dengan Tuhan di meja perjamuan kudus yang ketiga ini, maka pulanglah dengan sukacita dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saudara untuk mengasihi dan memberkati saudara. Pulanglah. Untuk persiapan meja perjamuan kudus yang keempat, marilah kita mendengar Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah." Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara di meja perjamuan kudus yang keempat ini, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda
perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah." Saudara-saudara semua di meja perjamuan kudus yang keempat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Kulihat kedamaian di salib yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Baik, karena saudara-saudara di meja perjamuan kudus yang keempat ini telah dipersekutukan dengan baik oleh Tuhan, dan penuhlah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Pulanglah.
untuk persiapan menuju meja perjamuan kudus yang kelima. Marilah kita mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara di meja perjamuan kudus yang kelima ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah. Firman Tuhan datang kepada kita demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin.
berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baik, karena saudara-saudara telah dipersekutukan dengan baik dengan Tuhan di meja perjamuan kudus yang kelima ini, maka pulanglah dengan sukacita sambil berpengharapan yang teguh bahwa Tuhan akan menyertai saudara-saudara di bagian perjalanan berikutnya dalam kehidupan ini. Pulanglah. Baik, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara di persiapan meja perjamuan kudus yang ke-6, karena segala perkara telah tersedia, mari kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah.
Saudara-saudara di meja perjamuan kudus, pada saat ini kita melihat roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosanya. Ambillah dan minumlah." Kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, dari Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Berserah kepada Yesus di kakinya kusujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Baik, karena saudara-saudara telah dipersekutukan dengan Tuhan di meja perjamuan kudus yang ke-6 ini, milikilah pengharapan bahwa Tuhan terus akan bekerja di tengah-tengah kehidupan saudara semua, sehingga bagian perjalanan berikutnya Tuhan sungguh-sungguh akan menyertai kita semua. Pulanglah.
Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, untuk persiapan meja yang ketujuh ini, mari kita mendengarkan Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, mari dan masuklah. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, di meja perjamuan kudus ini, roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan minuman ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 13. "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Amin. Di salibmu kusujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah.
Baik, karena saudara-saudara telah dipersekutukan dengan baik dengan Tuhan di meja perjamuan kudus ini, maka pulanglah dengan sukacita dalam pengharapan bahwa Tuhan senantiasa akan memberkati dan mengasihi saudara-saudara di bagian perjalanan berikutnya. Pulanglah. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, untuk meja perjamuan berikutnya, persiapan masuk ke dalamnya, mari kita memaknai Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari dan masuklah." Sekali lagi, sebagai hamba pelayan dalam pelayanan perjamuan ini, jika masih ada saudara-saudara yang belum masuk di meja perjamuan kudus ini, maka mari dan masuklah. Kalau sudah tidak ada, berarti untuk jam ibadah pada saat ini, untuk meja perjamuan kudus, ini adalah bagian yang terakhir. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Di atas cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan minuman ini. Ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 33.
Dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Baik, untuk meja perjamuan yang terakhir dalam jam ibadah ini, karena kita telah dipersekutukan dengan Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita, dalam segala pengharapan mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sambil tetap percaya Tuhan terus akan membimbing dan menyertai kita dalam bagian berikutnya dalam perjalanan hidup ini. Pulanglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami telah mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari terakhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat yang ke-26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita ulangi dari ayat 1 dimulai dari kaum bapa. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ayat 2 wanita. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya
ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin, dan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami memaknai akan peristiwa penderitaan-Mu sampai kematian-Mu sebagai gambaran yang paling utuh yang kami alami di luar perkenaan Tuhan. Bahwa penderitaan, pergumulan, kesesakan, bahkan terakhir kematian itu kami alami karena perbuatan dosa kami di hadapan Tuhan. Syukur puji Tuhan, kami boleh mengenal kasih yang sempurna, kasih yang berasal dari tempat tinggi, kasih yang dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sampai kepada titik terendah dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti bahwa memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pikiran dan hati kami sendiri, menjalani kehidupan menurut pertimbangan kami sendiri, justru mengarahkan kepada kami kebinasaan. Seharusnya kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Supaya dengan demikian kami bukan hanya merasakan sukacita karena berkat-berkat-Mu, tetapi yang paling utama kami ditujukan di jalan yang baru ini, menuju kepada kehidupan yang kekal, yang membuat kami menjalani hidup dengan tekun dan setia di dalam Tuhan. Di dalam ibadah ini kami telah memberi persembahan berkati, sehingga dapat dipergunakan dengan setia di tengah-tengah pelayanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan, di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini ada berbagai keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Berikan kami kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga dengan demikian kami menjalani pelayanan sebaik-baiknya ke depan, karena kami percaya apa yang bisa kami lakukan bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi karena kasih dan kemampuan
yang Tuhan nyatakan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita dan berduka cita kiranya Tuhan hiburkan, sehingga dalam setiap keadaan dan situasi di mana kami memiliki dan menghadapi perkara-perkara sulit dalam hidup kami tidak mudah goyah dalam iman dan pengharapan kami, karena pengharapan kami tertuju kepada sesuatu yang pasti, yaitu penyelamatan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami di rumah kami masing-masing. Ampuni salah dosa kami, Tuhan terima kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan paduan suara Gloria untuk memuji Tuhan. Paduan suara Gloria.
Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada kaki salibmu. Kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudaraku, pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kematiannya telah membuka jalan baru bagi kita untuk datang kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 2. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Selamat memperingati Jumat Agung kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra